Puji Tuhan, haleluya, shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hari ini kita akan bicara tentang iman dan perbuatan. Di dalam Yakobus pasal 2 ayat 17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, penulis surat Ibrani menjelaskan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita lihat itu di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1. Jadi iman berhubungan dengan sebuah harapan dan bukti dari apa yang kita lihat, apa yang tidak kita lihat. Iman adalah sebuah sikap hati terhadap harapan yang belum terjadi atau nampak di depan mata kita. Namun, kita meyakini bahwa hal itu ada. Telah terjadi dan menjadi milik kita. Iman lebih berbobot dari sebuah harapan, angan-angan atau cita-cita yang timbul dari hati dan pikiran seseorang. Namun demikian, iman yang berhasil harus ditujukan kepada Tuhan yang dapat melakukan segala perkara bagi kita. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, dalam teks di atas tadi yang kita sudah baca, Rasul Yakobus menyatakan bahwa iman saja tidak cukup dan harus disertai dengan perbuatan. Sebab jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tidak berfungsi atau tidak ada artinya. Tidak berguna karena tidak dapat menghasilkan sesuatu. Perbuatan bagaimanakah yang dimaksud oleh Rasul Yakobus? Tidak lain adalah berupa ketaatan kepada Allah dan perbuatan kasih kepada sesama, terutama kepada orang beriman yang berada dalam kekurangan secara jasmani. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, kita lihat di sini, Rasul Yakobus mengambil contoh dari kehidupan nenek moyang bangsa Israel, yaitu Abraham, yang sering kali disebut sebagai bapak yang beriman. Ketika Abraham diberkati dengan seorang anak yang dijanjikan Tuhan di usia lanjutnya, yaitu Ishak, ia pun diuji imannya oleh Tuhan yang kemudian meminta dia untuk mengorbankan anak yang dikasihinya itu di Gunung Moria. Abraham berhasil melewati ujian terhadap imannya itu. Yakub memberitahukan kita, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna, di dalam Yakobus pasal 2 ayat 22. Jadi iman itu tidak akan pernah dewasa, tidak akan pernah sempurna kalau tidak kita fungsikan. Ya. Kalau kita tidak berbuat, maka disebut oleh firman Tuhan bahwa iman itu pada hakikatnya ya mati. Tidak berguna
Ya saudara-saudara, jadi iman harus disertai dengan perbuatan. Kalau saudara berkata bahwa saya adalah orang yang beriman kepada Kristus, lakukan apa perintah Tuhan. Makanya selalu saya bilang, cari tahu keinginan Tuhan itu apa. Cari tahu kehendak Tuhan itu apa. Jangan berdiam diri. Ya. Kalau kita percaya kepada Tuhan dan firman-Nya, maka kita akan bertindak melangkah untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan dan firman-Nya. Ya. Jangan kita sudah tahu mengakui Tuhan itu, tetapi kita hanya menjadi orang pengemis, supaya Tuhan memperhatikan kita. Sementara dari sisi kita sendiri, kita tidak berbuat sesuatu menyenangkan hati Tuhan. Iman harus hidup. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja menyertai langkah hidup kita, sehingga perbuatan kita menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan iman kita kepada Tuhan. Artinya, sikap kita sebagai anak Tuhan sangat membanggakan Tuhan. Karena kita tidak sekedar memiliki iman, tetapi melakukan seperti kata firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan kita berdoa, ya, kita mau berkata terima kasih Tuhan. Engkau mengajariku untuk melakukan perbuatan yang sesuai dengan imanku. Kiranya firman-Mu menjadi kenyataan dalam hidup kita. Tuhan Yesus tolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua.